Misi. Iya. Apakah benar ini dengan konselingnya Ibu Esther? Oh iya, ini benar sekali. Ini adalah konseling Ibu Esther. Ada yang bisa bantu? Saya ingin konseling sama Ibu Esther. Apakah di Ibu Esthernya? Oh iya, dengan saya sendiri Ibu Esther. Mari masuk. Iya, Ibu. Terima kasih sudah datang ke sini. Kalau boleh tahu, Mbak namanya siapa? Nama saya Aura Humaira Iksan, Ibu. Dipanggil? Aura. Oke, baik Mbak Aura. Ke sini naik apa ya kalau boleh tahu? Saya naik motor, Ibu. Oke, baik. Mbak Aura di sini datang ke sini untuk apa ya? Masalahnya apa ya? Saya kesini tuh ingin konseling mengenai, kan saya ini sering menunda tugas nih, Bu. Jadi tugasnya tumpuk. Jadi saya stres kayak gimana, kayak tugas banyak, Ibu. Oh, berarti Mbak Aura ini merasa lelah dan kewalahan saat mengerjakan tugas ya? Iya, Ibu. Jadi tadi merupakan sisi pertama, di mana di sisi pertama ini konselor berusaha membangun rapot untuk mendekati diri dengan klien, di mana di sisi pertama ini konselor menerima klien dengan penuh hangat, tidak mencela dan tidak menghakimi, agar klien juga merasa senang dan merasa bisa berbagi ceritanya dengan konselor. Oh, berarti saat Mbak Aura merasa lelah dan kewalahan saat mengerjakan tugas, apa sih pikiran Mbak Aura saat merasa begitu? Yang saya pikirkan tuh saat itu pasti saya rasa kayak, oh pasti saya akan gagal dalam membuat tugas. Terus kayak percuma saja saya buat tugas, pasti akhirnya ke bawah DP nilai itu jelek gitu, Ibu. Oh, berarti otomatis pikiran Mbak Aura ini merasa bahwa Mbak Aura ini pasti gagal atau hasilnya menjadi jelek ya? Ya, Ibu, itu yang bikin saya jadi malas buat tugas, Ibu. Bagaimana perasaan Mbak Aura saat itu muncul? Aku merasa jadi nggak semangat, terus jadi kayak makin capek makin capek akhir-akhir ini, Ibu. Jadi di sisi kedua ini konselor mulai masuk untuk menggali pikiran-pikiran negatif yang klien rasakan dengan menggunakan pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi pikiran-pikiran negatif tersebut. Di sini tujuannya untuk menggali pikiran seperti aku pasti gagal atau pikiran-pikiran jahat yang ada pada klien. Apakah selalu salah saat Mbak Aura mengerjakan tugas? Enggak juga sih, Bu. Ada yang beberapa enggak semuanya jelek. Berarti ada bukti bahwa Mbak Aura ini bisa berhasil. Kalau begitu, apakah ada pikiran lain selain aku pasti gagal? Mungkin dengan lebih tepatnya kayak saya pikirkan kalau saya mulai lebih awal, pasti tugas yang diberikan itu akan cepat selesai, Bu. Itu pikiran yang bagus Mbak Aura. Bagaimana perasaan Mbak Aura ketika Mbak Aura menggantikan pikiran itu? Ya, aku jadi lega, terus rasanya lebih mungkin buat coba mulai dulu daripada saya menyerah terlebih dahulu gitu. Bagus sekali Mbak Aura. Jadi pada sesi ketiga ini merupakan inti dari konseling hari ini, di mana sesi ketiga ini konselor menggunakan teknik restrukturasi kognitif, yaitu mengubah pikiran irasional klien menjadi pikiran yang lebih rasional, yang dimana konselor tuh mencoba mengubah pikiran klien dari yang aku pasti gagal menjadi coba aku mengerjakan lebih awal, pasti aku bisa mendapatkan hasil lebih baik. Jadi pada umumnya teknik restrukturasi kognitif ini digunakan untuk mengubah pikiran negatif klien menjadi pikiran yang lebih baik lagi. Jadi untuk minggu ini Mbak Aura rubah pikiran Mbak Aura menjadi aku pasti gagal, menjadi kalau aku mulai dari awal aku akan menghasilkan hasil yang terbaik. Baik, Ibu, nanti saya akan mencobanya, Ibu. Oke, baik Mbak Aura, catat pengalaman Mbak Aura ya. Jadi minggu ini kalau Mbak Aura ada pikiran yang muncul
aku pasti gagal, Mbak Aura ganti aja menjadi kalau aku mulai dari awal, aku akan menghasilkan kerjakan yang lebih baik. Baik Ibu. Catat juga ya pengalaman Mbak Aura setiap Mbak Aura menggantikan pikiran itu ya. Iya Ibu, nanti saya akan mencatatnya Ibu. Oke baik, nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Ya, terima kasih Ibu. Saya merasa lebih tenang senang setelah berbincang sama Ibu. Kayak aku juga senang bertemu dengan Mbak Aura. Ingat, perubahan yang kecil akan menghasilkan perubahan yang besar. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih Mbak Aura. Iya, kasih Bu. Iya, saya antar keluar ya. Iya Ibu, terima kasih ya Ibu. Iya. Ibu, saya pamit dulu ya. Oh iya, terima kasih Mbak Aura. Iya. Hati-hati ya. Iya. Iya. Nah, di sesi keempat ini, klien tuh diberikan tugas rumah oleh konselor yang lebih adaptif untuk nantinya konselor bisa mengingat-ingat kapan waktu ia merasakan perasaan tersebut. Jadi, konselor tuh memberikan tugas seperti journaling atau mencatat apa yang ia rasa ketika pikiran-pikiran tersebut datang dan ia harus segera menggantinya. Nah, tujuannya agar klien lebih bisa adaptif dan lebih baik lagi dengan pikiran-pikiran tersebut dan tidak lagi didatangi oleh pikiran-pikiran tersebut. Halo, sore Ibu Esther. Mbak Aura, selamat sore Mbak Aura. Ayo masuk Mbak Aura. Iya Ibu. Halo Mbak Aura. Halo Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Senang bertemu dengan Mbak Aura ya lagi ya. Iya Ibu. Bagaimana perasaan Mbak Aura setelah mencoba latihan minggu lalu? Lumayan baik ya Ibu, tapi beberapa kali tuh saya sempat ingin menunda tugas Ibu, tapi saya berpikir kembali untuk kayak lebih buat tugas lebih cepat lebih baik Ibu. Wah, bagus sekali ya. Berarti kamu sudah bisa menerapkan teknik ini ya. Jadi pada sesi pertemuan kedua ini, pada sesi yang pertama itu konselor fokus kepada mengecek perkembangan klien dan memberi penguatan positif, di mana konselor mencoba menanyakan tentang bagaimana perasaan klien 1 minggu sebelumnya dan memberikan penguatan kalau hal itu akan baik saja, dan konselor juga memeriksa pekerjaan yang diberikan konselor kepada klien. Coba deh Mbak Aura ceritakan satu pengalaman saja saat Mbak Aura hampir menunda, tapi Mbak Aura bisa berhasil menggantikan pikiran Mbak Aura. Jadi kemarin itu sempat diberikan tugas artikel, terus saya sempat ingin menundanya, cuman saya berpikir kalau dengan saya buat tugasnya sekarang, nanti malam itu saya bisa santai-santai. Jadi akhirnya itu saya buat tugasnya sore itu juga, dan tugasnya itu dibuat cepat selesainya, dia lebih cepat selesai gitu Ibu. Wah, bagus sekali. Terus bagaimana perasaan Mbak Aura setelah berhasil begitu? Lega dan senang Ibu. Jadi pada sesi kedua ini, konselor mengeksplorasi pengalaman klien dan mengidentifikasi pikiran baru. Teknik yang digunakan adalah mengidentifikasi pikiran otomatis dan self-monitoring. Kalau begitu, kita bisa restrukturisasi juga ya. Misalnya ganti dengan aku bisa mulai sedikit demi sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali ya. Iya Ibu, itu rasanya ringan. Nah, pada sesi ketiga ini, konselor masih fokus menggunakan teknik rekonstrukturasi kognitif, yang dimana konselor fokus untuk mengganti pikiran negatif klien dengan pikiran positif yang baru. Oke baik, minggu ini kita coba gunakan pikiran baru ya, bukan hanya untuk tugas besar, tapi juga untuk aktivitas kecil ya, seperti membaca atau menyiapkan catatan kuliah. Catat pengalamanmu ya Mbak Aura. Baik Ibu, nanti akan saya coba. Oke baik Mbak Aura. Kamu sudah membuat kemajuan. Ingat, setiap langkah kecil itu penting. Oke?
Iya Ibu, makasih. Oke Mbak Aura, terima kasih. Minggu depan kita jumpa lagi ya. Iya Ibu, makasih Oke, Ibu atas iya, hari ini. terima kasih Mbak Iya. Aura. Hati-hati di jalan ya Mbak Aura. Iya Ibu, dadah Iya, Ibu. dah. Pada sesi keempat dari pertemuan 2 ini, konselor berfokus pada pemberian tugas rumah yang baru dan penguatan positif dan motivasi kepada klien agar klien merasa lebih baik lagi. Permisi Ibu Esther. Iya, Mbak Aura, bertemu lagi kita nih. Iya Ibu. Oke, baik. Ayo masuk, mari masuk. Iya. Iya. Halo Mbak Aura. Halo Ibu Esther. Ini pertemuan terakhir kita ya. Bagaimana perkembangan Mbak Aura sejak terakhir kali kita ketemu? Kalau sekarang sih aku mulai merasa lebih baik dan lebih cepat membuat tugas, walaupun terkadang masih tergoda untuk menundanya, tapi sekarang udah bisa mengendalikannya sih Ibu. Wah, bagus sekali itu adalah kemajuan yang sangat besar ya. Mbak Aura ini sudah membuktikan bahwa Mbak Aura ini mampu untuk mengolah pikiran Mbak Aura dengan lebih sehat lagi. Nah, jadi sekarang kita masuk kepada sesi ketiga atau pertemuan ketiga, tapi sesi pertama. Nah, sesi pertama ini konselor tuh fokus membangun atau menjaga raport yang sudah dibuild dari 2 pertemuan sebelumnya. Nah, di sini konselor membuka dengan refleksi awal, dan teknik yang digunakan adalah maintenance report dan review progress atau review pekerjaan rumah yang telah dilakukan klien sebelumnya. Ibu Esther mau tanya nih, apa perbedaan paling terasa dalam diri Mbak Aura saat sejak pertama kali datang ke konseling? Kalau dulu itu sih aku sering bilang ke diri aku sendiri itu aku pasti merasa gagal. Terus kayak sekarang itu aku lebih merasa kayak realistis. Jadi kayak aku jadi lebih percaya diri dan udah gak burn out lagi. Wah, luar biasa sekali. Jadi restrukturisasi ini pikiran yang kita lakukan membantu Mbak Aura ya. Iya Ibu. Nah, kepada sesi 2 sendiri, di sini konselor fokus kepada evaluasi perubahan pikiran klien dan perilaku sejak sesi pertama. Teknik yang digunakan yaitu self reflection dan cognitive restructuring review, atau mereview kembali bagaimana dampak perubahan pikiran yang dilakukan oleh klien. Kedepannya bagaimana Mbak Aura cara menjaga kebiasaan baru ini Mbak Aura? Kalau dari aku sih, aku akan tetap menuliskan pikiran negatif kalau muncul. Terus kalau menggantinya itu dengan pikiran yang realistis saja Ibu. Wih, bagus sekali itu Mbak Aura. Itu akan menjaga konsisten Mbak Aura. Mbak Aura juga bisa tetap menggunakan teknik membagi tugas kecil agar lebih ringan ya. Nah, kemudian pada sesi ketiga ini konselor berfokus untuk memperkuat rencana mandiri untuk mencegah relapse dari kejadian klien sebelumnya pada sesi pertama. Jadi di sini konselor menggunakan teknik relapse prevention planning dengan goal setting, atau bagaimana cara menjaga klien untuk tidak lagi memikirkan hal-hal tersebut. Saya sangat bangga sekali dengan perkembangan Mbak Aura ini. Ingat, tidak apa-apa kalau Mbak Aura merasa malas atau lelah, itu wajar sekali. Tetapi Mbak Aura punya cara untuk bangkit kembali. Bagaimana perasaan Mbak Aura untuk menutup sesi konseling terakhir ini Mbak Aura? Kalau aku sih, aku mulai merasa sangat percaya diri, lebih tenang dan siap untuk menghadapi perkuliahan ini Bu. Wah, saya senang sekali mendengarnya Mbak Aura. Saya percaya Mbak Aura ini bisa terus berkembang dan selamat melanjutkan perjalanan Mbak Aura kembali. Iya Ibu, terima kasih Bu. Iya Mbak Aura.
Terima kasih banyak ya Mbak Aura sudah datang di konseling Bu Esther. Iya Ibu, terima kasih juga Ibu telah membimbing saya selama 3 minggu ini. Iya Mbak Aura, semangat terus ya. Iya Ibu. Oke, baik, mari saya antar. Iya Ibu. Hati-hati ya Mbak Aura. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Iya, jangan bawa motornya. Iya Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada sesi keempat dari pertemuan ketiga. Sesi keempat dari pertemuan ketiga ini merupakan penutup dari seluruh sesi pertemuan yang dibangun dari pertemuan 1 hingga pertemuan ketiga. Nah, pada sesi keempat dari pertemuan 3 ini, konselor fokus menterminasi dengan rangkuman, memberikan dorongan positif, dan memberikan perpisahan dengan hangat kepada klien agar nantinya klien tidak lagi merasa cemas dan klien merasa senang. Tetapi pada pertemuan ini klien juga menyatakan bahwa ia merasakan dampak positif setelah pergi ke konseling. Nah, teknik yang digunakan dalam sesi keempat ini adalah teknik summarizing, encouragement, sama termination. Nah, begitu saja. Terima kasih.